Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Garis Setiawan, NPM 1914 18 10 dari jurusan Ilmu Tanah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah tapioka atau onggok singkong. Definisi limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan bahan buangan dari proses perlakuan atau pengolahan untuk memperoleh hasil utama dan hasil sampingan. Limbah pertanian juga dapat diartikan sebagai bagian tanaman pertanian di atas tanah atau bagian pucuk batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya. Winarno 1985. Tujuan dari kegiatan ini adalah berupaya untuk memanfaatkan dan membuat limbah singkong atau onggok dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis. Limbah tapioka atau onggok. Proses pengolahan singkong menjadi tepung tapioka akan menghasilkan limbah 2/3 sampai 3/4 dari bahan mentahnya. Amri 1998. Limbah tepung tapioka terdiri atas limbah padat yang biasa disebut onggok dan limbah cair. Limbah padat berupa kulit dan ampas. Kulit diperoleh dari proses pengupasan, sedangkan ampas yang berupa serat dan pati diperoleh dari proses penyaringan. Pada proses produksi 1 ton tepung tapioka menghasilkan limbah cair sebanyak 12 mg setara dengan 12.000 liter. Karakteristik limbah cair industri tapioka yaitu berwarna putih kekuning-kuningan apabila masih baru, sedangkan limbah yang sudah busuk berwarna abu-abu gelap. Pengolahan limbah tapioka atau onggok singkong. Yang pertama bisa dijadikan biogas. Biogas merupakan gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar berupa gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri penghasil metana. Yang kedua bisa dijadikan plastik biodegradable. Onggok singkong merupakan limbah padat industri tepung tapioka yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Onggok singkong mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi, sehingga onggok singkong dapat diekstrak senyawa patinya sebagai plastik biodegradable. Proses polimerisasi pati onggok singkong sebagai plastik biodegradable dapat dibantu dengan penambahan asam asetat. Dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu ekstraksi pati dari onggok singkong, pembuatan plastik biodegradable, uji mekanik berupa elongation dan tensile stretch, dan uji biodegradasi dengan Aspergillus niger. Metode yang digunakan dalam pembuatan plastik biodegradable, blending pati dengan penambahan asam asetat sebanyak 0,5, 1,0, dan 1,5 ml dengan menggunakan plasticizer gliserol. Dan kemudian limbah onggok ini atau limbah singkong ini bisa dijadikan pakan ternak. Proses pembuatan pakan ternak dengan bahan dasar onggok dilakukan dengan cara fermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger, yakni semacam kapang atau jamur. Untuk proses fermentasinya, onggok yang telah kering dicampur dengan mineral dan diaduk rata. Ditambah dengan campuran air hangat 5 hingga 8 liter dan dibiarkan beberapa menit. Lalu setelah onggok sudah dingin, barulah dicampur Aspergillus niger. Campuran kapang inilah yang membuat onggok memiliki protein yang tinggi. Setelah didiamkan selama 5 hingga 7 hari, onggok diremas-remas dan dikeringkan. Baru setelah itu siap dikemas dan dijual ke pabrik pakan ternak. Kemudian limbah dari tapioka ini
bisa kita jadikan sebagai kompos kulit singkong. Pembuatan kompos dari limbah padat tapioka dengan penambahan biolink 5 yang tepat serta penentuan waktu pengomposan yang benar diharapkan dapat merubah karakteristik limbah padat tapioka, yaitu dengan adanya penurunan rasio CN bahan organik hingga sama dengan CN tanah, yaitu kurang dari 20, sehingga dapat digunakan sebagai biofertilizer yang dapat diserap oleh tanaman. Menurut Akanbi 2007, kompos kulit singkong bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan dan berpotensi sebagai insektisida tumbuhan. Penggunaan pupuk kompos kulit singkong ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah mengurangi permasalahan limbah dan meningkatkan nilai jual dari kulit singkong itu sendiri karena digunakan sebagai pupuk. Baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari hasil pembelajaran tadi telah kita lihat secara bersama-sama, dapat diambil kesimpulan yaitu limbah tapioka atau onggok singkong merupakan salah satu limbah pertanian yang belum banyak dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan limbah tapioka ini. Jika diolah dengan benar, limbah tapioka atau onggok singkong ini dapat menghasilkan tambahan bagi petani dan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Contoh pemanfaat limbah tapioka atau onggok yaitu biogas, plastik biodegradable, pakan ternak, dan kompos. Baik, mungkin sekian. Mungkin sedikit tambahan bisa diambil dari kesimpulan ini. Pemanfaatan limbah tapioka atau onggok singkong ini dapat bernilai secara ekonomis, atau bisa bisa kita manfaatkan dan bisa menghasilkan uang. Dimana dari beberapa contoh yang didapat tadi atau contoh yang dihasilkan seperti dibuat untuk biogas, plastik biodegradable, pakan ternak, dan kompos itu bisa dimanfaatkan dan kita jadikan nilai usaha. Nah, contohnya misalnya pakan ternak. Jika kita memiliki produksi onggok singkong atau kita memiliki limbah tapioka yang banyak, itu bisa kita alokasikan, kita olah dan kita manfaatkan limbah tapioka yang ada itu untuk dijadikan kompos. Dan dan sasaran pembelinya yaitu adalah para petani yang ingin beralih dari pupuk-pupuk kimia seperti yang biasa dipakai ke pupuk-pupuk organik yang berasal dari, contohnya salah satunya yaitu limbah tapioka atau onggok singkong. Lalu kemudian limbah tapioka ini bisa kita jadikan sebagai pakan ternak, alternatif pakan ternak. Jika biasanya pakan ternak itu terbilang mahal, seperti pur atau yang konsentrat lainnya, bisa kita alihkan dan kita dapatkan ini dengan membuat pakan ternak ini dari limbah tapioka berupa onggok singkong. Onggok singkong ini bisa kita campurkan dengan dedak atau bekatul dan bisa kita jadikan pakan alternatif untuk pakan ternak. Dan bisa juga kita jadikan biogas. Biogas ini bisa menjadi alternatif selanjutnya di mana yang kita ketahui biogas yang saat ini ada mungkin keberadaannya sangat minim, dan mungkin biogas yang berasal dari limbah tapioka ini bisa dijadikan alternatif untuk kelanjutan pembuatan biogas ini. Nah, berarti dapat kita simpulkan banyak manfaat dari limbah tapioka ini. Maka dari itu mari kita manfaatkan sebaik mungkin bahan-bahan yang ada seperti
Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.